Kesaksian sopir ambulans lihat jasad Brigadir J usai ditembak, tubuh terlentang, wajah ditutup masker. Mas minta tolong, katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja Mas, nah lurus aja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Orang yang tertelentang di ruangan itu, ya dia sekaligus juga mencek apakah orang ini sudah masih hidup atau sudah mati. Nah ternyata tadi kan berdasarkan keterangannya, menurut dia sudah tidak ada lagi tidak ada lagi detaknya gitu. Nah sehingga dia berkesimpulan bahwa itu sudah menjadi mayat kan gitu, sudah meninggal gitu. Nah itu saya kira fakta hukum yang bisa terungkap dari keterangan petugas ambulan itu. Kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik yang mulia. Ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan yang mulia. Hah? Tangan. Oh bukan kepala? Bukan yang mulia. Oke, kemudian? Ya. Dua-duanya. Oh tangan begini ya, oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga. Dia sudah lepas bajunya belum, masih pakai baju putih itu, posisinya terlentang tapi pakai baju dan wajahnya ditutupi pakai masker warna hitam. Jadi foto-foto yang beredar, aku sangat yakin banget ini adalah momen-momen krusial dari pembuktian, karena 48 jam pertama setelah pembunuhan itu kan adalah jam-jam yang sangat penuh dengan manipulasi oleh timnya Ferdy Sambo, baik itu mereka yang memang sudah tahu cerita sebenarnya atau baik dari mereka yang hanya menjalankan perintah saja. Tetapi intinya adalah Ferdy Sambo sudah meng-create sedemikian rupa untuk menghilangkan alat-alat bukti tersebut. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi terlentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Posisinya telentang, cuma pakai baju dan wajahnya ditutupi sama masker yang mulia, kata Syahrul kepada hakim di persidangan. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi telentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Syahrul mengatakan saat itu dirinya tak mendapat penjelasan soal siapa sosok jasad tersebut atau peristiwa apa yang baru terjadi. Oleh anggota Polri yang tak diketahui namanya, Syahrul mengaku diperintahkan untuk mengecek nadi jasad Yosua. Setelah melakukan pengecekan, Syahrul memastikan tak ada denyut nadi Yosua, sehingga dipastikan Yosua sudah meninggal dunia. Syahrul lantas diperintahkan untuk mengevakuasi jasad Yosua oleh anggota Polri yang laki-laki tak diketahui namanya. "Saya bilang izin Pak, ambil kantong jenazah," kata Syahrul mengingat percakapannya di rumah Sambo saat itu. "Memang ada di mobil kamu kantong jenazah?" tanya anggota polisi yang tak Syahrul ketahui namanya. "Ada Pak," jawab Syahrul.
"Oh iya sudah, ambil," lanjut anggota Polri tersebut. "Saya jalan tetapi saya diikuti sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah," ungkap Syahrul. Syahrul lantas menggelar kantong jenazah di dekat jasad Brigadir J. Dia juga meminta anggota Polri yang ada di sekitarnya membantu dia memasukkan jasad Yosua ke dalam kantong. "Saya bilang sama anggota yang di rumah itu, 'Bapak boleh minta tolong dibantu?' Kebetulan saya yang di bagian kepala, yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain dibantu diangkat, yang mulia, untuk memasukkan ke kantung jenazah," lanjutnya. Sebagaimana diketahui, kasus kematian Brigadir Yosua kini bergulir di tahap peradilan di meja hijau. Dalam kasus ini 5 orang dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdi Sambo, istri Sambo, Putri Cendrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi terlentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Posisinya telentang, cuma pakai baju dan wajahnya ditutupi sama masker, yang mulia, kata Syahrul kepada hakim di persidangan. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi telentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J